Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih menikmati iman Islam kita dengan kesehatan kita, di mana banyak yang menderita COVID ya. Kasus COVID masih bertambah. Semoga kita selalu Allah berikan kekuatan untuk menahan diri. Jika tidak penting, masih bisa di rumah, kita di rumah saja. Amin. Sholawat serta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua ya ibu-ibu. Insya Allah kelak Allah jadikan kita bertetangga dengan Baginda Rasulullah di surganya yang abadi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita buka taklim siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, karena kita mulai udah telat ya, walaupun jamaahnya masih sedikit, insya Allah semua yang Allah hadirkan di Zoom siang ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Amin. Kepada Umi Lulung yang sudah join ya dari awal, kita persilahkan. Umi Lulung. Insya Allah kajian kita 1 bulan sekali ya, sementara 1 bulan sekali selama masih pandemi ini, karena sudah pasti ya ibu-ibu semua banyak kajian juga, walaupun bukan di sini, pastinya banyak kajian Zoom yang bisa kita ikuti sama-sama. Dan kita 1 bulan sekali ini masih selalu kajian Assalamualaikum. Umi kita ya, Umi tersayang yang selalu setia kepada jamaahnya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Sehat, alhamdulillah. Bunda Vivi, tilawah dulu apa langsung nih Bunda? Langsung aja Langsung. Tadi dibuka dengan basmalah aja Basmalah, baiklah. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah bukakan juga pintu keberkahan bagi kita, pintu kesehatan, pintu rezeki yang insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta wa alihi wa sahbihi ajmain dan semuanya, amma ba'du. Yang kami sayangi, yang kami cintai, ibu-ibu Solihah Majelis Taklim dari Al-Azhar ya, alhamdulillah pengajian pagi sebenarnya ya. Kita taklim itu kalau hari Jumat baca pagi ya Bunda ya. Karena kita dalam keadaan daring, mungkin pagi-pagi adalah kita peruntukan untuk anak kita menuntut ilmu. Lalu setelah anak kita beres, insya Allah kita sama-sama di sini sharing bareng, belajar bareng. Bukan saya ngajarin, punten ya, bukan saya ngajarin, tapi kita belajar bareng di sini. Namanya kita ibu-ibu yang punya anak, punya suami, ya kan, kepengennya dalam keluarga kita dijauhkan dari kalimat-kalimat yang buruk, ya kan. Kesel-kesel mungkin dulu pakai kata-kata cacian, tapi insya Allah sekarang kita kesel mungkin dengan kalimat istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita lebih baik lagi, tidak merasa paling baik. Dan juga alhamdulillah dengan rutinitas kita hari ini, jadi kita udah terbiasa, mungkin dulu kita kaget ya. Biasa kita ketemu ya kan bareng, senang, hai cipika-cipiki, waduh senang banget ya. Tapi kita dilatih oleh Allah untuk selalu menjaga diri, mungkin
bersih diri, toharoh, ya kan? Karena innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang benar-benar mau bersih-bersih, apalagi bersih lahir, apalagi bersih batin, gitu. Jadi tema kita hari ini, daripada kita mencaci, mendingan kita mencuci hati kita. Emang bisa dicuci pakai apa nih? Deterjen, gitu ya. Baik, sebelumnya kita mintakan dulu suratul Fatihah di hari Jumat yang barokah ini. Semoga kita doakan orang tua kita masih ada ya. Semoga kita diberi kesempatan dan kita juga bisa membahagiakan orang tua kita. Kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah merahmati di sisinya. Doakan anak-anak kita, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, walaupun kita mungkin masih kurang dalam ilmu agama dan akhlak mungkin ya. Semoga anak kita lebih lagi dalam masalah adab dan akhlak dan juga ilmu agamanya, terutama menghadapi hidup dan kehidupan ini. Doain juga buat pasangan-pasangan kita ya, dalam artian pasangan dalam rumah tangga, partner kita, suami kita, juga mungkin pasangan dalam berbisnis ya, pasangan dalam apapun ya, semoga Allah berikan pasangan yang qurrata ayun, menjadi penyejuk pandangan mata kita dan juga anak-anak kita. Ala haziniyah wa likulinatin solihah wa bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Yang pertama kita mungkin akan sedikit ngebahas tentang surat 33 dulu ya, yaitu ayatnya 70 sampai dengan 71. Coba kita buka. Insya Allah barokah surat Al-Ahzab ya, surat yang banyak sekali ngomongin tentang perempuan, terutama juga tentang masalah aurat. Aurat itu kan nggak cuma penampilan lahir. Aurat itu adalah juga cara tutur kata. Siapa kamu, siapa dirimu. Siapa kamu atau siapa kita, apa yang kita ucapkan. Ibarat teko, kalau kopi, keluarnya kopi. Nah, jadi kalau kita keluarin aurat kita, nggak cuma masalah badan. Wah, kelihatan tuh auratnya. Tapi aurat-aurat aib yang ada di mulut kita ini loh, jangan sampai keluar dari mulut kita. Gitu. Budak-budak yang cantik, cantik manja. SSGG. SSGG. SSGGG. Apa tuh? G 3 kali ya, SSGGG. Soleha gimana gitu guys. Amin. Soleha semua ya, Insya Allah. Tolong dibuka dulu sayang Al-Qur'annya. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus kepada Quran dan hadis. Surat Al-Ahzab ayat 70-71 nanti berkaitan dengan surat Al-Humazah. Yuk dibuka sama-sama Qur'annya. Lebih sunnahnya lagi kalau kita ayat 70 71 ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Jadi dibilang, hai orang-orang beriman. Berarti siapapun kita, walaupun kita ngaku beriman, tetap kata Allah ada potensi mungkin ngomongnya yang kurang baik, ya kan ya. Makanya dibilang, hai orang-orang beriman.
bertakwalah kepada Allah. Tetap tuh, kata beriman ada aja lupanya, ada aja hilapnya. Maka tetaplah takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi emang kita nih walaupun ibu-ibu pengajian tetap aja ada mungkin hilapnya. Nah biar nggak hilap ada pengajiannya, apa seminggu sekali, apa sebulan sekali, ya kan? Karena apa? Karena kita suka lupa, begitu loh. Kata Allah, ya ilazina amanu, beriman lagi, iman lagi. Bisa aja kita ngomong gini, lah kan gue udah beriman, ngapain juga diingetin. Nah, itulah namanya intinya kalau kita tadi Bu Vivi bilang kita ini taklim, bukan kita udah soleh tapi kita lagi belajar lebih baik lagi, ya kan? Apalagi aneh nih, yang terkenal dengan ustazah yang galak, judes juniper, julid nyinyir baper katanya. Panjang amat, Emberan, julid tuh julidnya boleh kalau julidnya mungkin misalnya julid untuk syariah kalau kata orang mah ya. Anak kita belum sholat boleh dong kita julid. Kalau yang namanya pergi ke mall cepet bangunnya, mandinya. Coba disuruh bangun sholat lama, nah kan julid. Tapi kan julidnya benar. Kadang-kadang ke diri sendiri juga. Kalau yang namanya janjian sama temen aja cepet, on time. Janjian sama Allah on time kagak, kan julid juga tuh ya. Nah, asal julidnya syariah, gitu lah. Nah, di situ dinyatakan hai orang beriman, gitu kan ya, bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita insya Allah belajar berkata yang baik, mungkin gak menghina anak, gak menghina orang tua, gak menghina temen gitu kan ya, maka yuslih lakum a'malakum, Allah yang akan memperbaiki akhlak kita gitu loh. Jadi kalau orang pengen memperbaiki akhlak kita belum tentu. Kadang kita kan suka ngomong gini, alah lu aja belum bener, nasihatin gue lagi loh. Nah, kadang gitu ya, kalau manusia sama manusia. Tapi kalau udah Allah yang bilang yuslih. Yuslih di sini artinya apa? Dibenerin. Allah tahu kita kagak soleha, mulut kita belum soleha, badan kita belum soleha semuanya. Maka dari itu berkata yang benar. Kalau berkata yang benar, insya Allah yuslih, dibenerin. Ya kan? Kalau yasluh, artinya kita katanya artinya tapi kalau gitu loh, dibenerin amalakum, amalan-amalan kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya mungkin aneh tukang dibilangnya julid-julid yang gimana gitu, tapi karena memang kita julidnya karena Allah kayak tadi, Allah jadi benerin amalan kita, mudah-mudahan gak kepleset kan gitu ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita insya Allah berkata-kata yang baik, jauh dari cacian, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita nih termasuk saya lah ya, kita lagi ngajarin diri kita sendiri. Nah, disinilah makanya ada tadi surat Al-Ahzab. Emang kenapa sih Bu? Emang yang namanya ucapan bisa ngeselin ya? Ya iyalah, kan cuma mulut kecil, badan kita gede, iya mulut kecil, tapi di dalam hati kita, kalau hati kita besar mah enak, kadang-kadang hati kita kecil. Ya iyalah, yang maha besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ini kita bicara di sini lagi ngajarin diri sendiri begitu ya Cin. Nah, ternyata dalam kalimat-kalimat tadi mungkin wakulu qaulan sadida, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata jangan yang nyakitin hati orang. Nah, di sini lebih lengkapnya kalau teman-teman mungkin ngebuka surat Al-Humazah. Ya, Al-Humazah di sini nanti dibuka ya, tapi kita bahas dulu, nanti baru kita tanya jawab, ya kan? Insya Allah barokah semuanya, amin. Jadi kita di sini belajar bareng ya, Cin. Kalau aneh salah-salah kate mau dimaafin. Kalau kate pantunnya nih ya, makan pete di rumah Po Ije. Salah-salah kate ya maafin aja. Tahu, Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul, celakalah. Likulli, bagi tiap-tiap humazah, lumazah. Al-humazah itu, kalau al-humazah itu al-hamas, yaitu perkataan yang keluar dari mulut melalui ucapan. Jadi al-humazah itu adalah melalui ucapan. Tapi kalau al-lamas, lumazah, perbuatan. Nah, misalnya gini, kalau kita ngomongnya mencaci kan keluar dari mulut tuh. Cacian segala macam, nauzubillah min dzalik ya, nggak usah kita contohin lah ya. Tapi kalau kita nggak ngomong, tapi ke perbuatan, mungkin lewat mata, ya kan sinis, lewat mulut, ya kan, kayak sinetron mungkin yang jeng jeng jeng, deng 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 deng, mukanya gini nih,
kayak gitu ya, jelek banget ya. Gitu ya. Itu adalah perkataan hamazun ya, al-humazah, lamas adalah perbuatan. Jadi artinya apa nih kalau dalam tafsir Ibnu Katsir? Tukang mencela, tukang mencaci orang lain dan menjatuhkan orang lain. Ya, gitu. Jadi Nazom Zalik nih ada seseorang misalnya nih Fulana lah ngatain siapa gitu ya. Itu berarti namanya kalau dengan kalimat namanya berarti humazah. Kalau lumazah dengan perbuatan. Nah, terus ada lagi dalam surat wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau tadi perkataan dari Ibnu Katsir, tafsirnya menyatakan tukang mencela orang lain. Nah, itu kemudian kalau dalam kalimat lain lagi, menurut Ibnu Abbas, tukang menjatuhkan orang lain, mencela, menghina, ya kan, mengejek di depan orang. Nah, bisa juga kalau kata Robi bin Anas, katanya kalau al-humazah, ngejek di depan orangnya. Dasar loh, titik-titik gitulah. Aku nggak mau ngomong lah ya. Nah, jadi kalau humazah itu di depannya. Dasar lu ya. Tapi kalau lumazah, mengejek di belakang. Ya, kagak ngomong depannya, tapi kalau orang udah kagak ada, dasar tuh ya, si Anu tuh, bla 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 bla. Nah, itu kalau katanya Rabi bin Anas. Tapi kalau menurut Qatadah, humazah, lumazah itu mencela orang lain sama mulut sama matanya. Aduh. Jadi kalau misalnya mungkin kita zaman dulu, zaman jahiliyah kita lewat nih, teman kita nih kan. Wah, langsung mulut itu tuh sambil matanya gini. Tuh gitu ya. Nah, dan menjatuhkan orang lain. Pokoknya intinya mencela, menjatuhkan. Itu kalau kata Qatadah, baik di depan maupun di belakang dengan lisan dan matanya. Matanya itu ya. Tapi kalau kata Mujahid, ya seorang tabi'in, humazah sama lumazah itu nyakitin hati orang sama tangan dan matanya. Kalau tadi kan mulut dan mata. Kalau kata Mujahid, seorang tabi'in mengatakan dengan tangan dan matanya. Gitu ya. Jadi ayat ini turun ternyata kata para ulama seorang bernama Al-Ahnas Ibnu Syuraik gitu. Jadi ayat ini turun buat orang yang bernama Al-Ahnas Asyuraik. Ya, jadi dia suka ngata-ngatain orang. Akhirnya ini deh turun ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah gitu. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Biasanya nih orang yang tukang nyela-nyela gitu, hobinya ngumpulin hartanya, dia pikir hartanya kekal. Bahasanya orang bisa disumpal mulutnya sama harta. Jadi kalau udah hartanya banyak nggak bakalan gue omongin. Ya, padahal kan harta istilah bahasanya sementara. Bukan saya bilang nggak dibawa mati ya. Kalau harta itu pasti dibawa mati. Misalnya teman-teman punya duit 100.000, beli Al-Quran, diwakafkan. Kita meninggal, jadi sodako jariah. Selama tuh Quran dibaca, kan pahalanya ngalir. Berarti harta dibawa mati. Jadi kita emang nggak setuju, kurang setuju kalau kalimatnya, lu ngumpulin harta, nggak dibawa mati tahu lah. Pasti dibawa mati dong. Apalagi kalau misalnya kita meninggal, kita mewariskan buat anak-anak. Nah, Allah bilang apa dalam surat An-Nisa ayat 9? Jangan kamu tinggalin anak dalam keadaan lemah hartanya, lemah ilmunya, jangan sampai gitu kan ya. Jadi memang subhanallah ya. Jadi intinya di sini daripada kita mencaci, lebih baik mencuci hati. Cakep banget tuh judul tuh, ya. Siapa sih tuh yang punya ide? Ya elah. Gitu ya. Karena emang kita ibu-ibu, Bu Vivi emang kita ibu-ibu nih, saya lah ya. Saya tuh ibu-ibu kadang kalau mungkin yang tinggal di komplek mungkin berbeda ya. Kita bukan mendiskriminasikan komplek sama kampung enggak ya. Cuman memang di dalam hadis riwayat Muslim juga emang ada gitu. Artinya ketika kita bersama orang-orang Arab Badui ngomong tuh kenceng. Woi, artinya Arab Badui itu artinya kayak kita di Indonesia nih, misalnya Jakarta nih kita ada yang di komplek, ada yang di kampung. Kalau orang suka gitu, di komplek orangnya kan memang mungkin tertata gitu ya. Kalau kita kan di kampung, woi mau kemana lo? Empok ya? Dah kayak gitu-gitu lah ya. Itu memang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah jadi kalau balik lagi ke masalah mencaci, jangan deh. Mendingan kalau ada yang
buruk-buruk ibarat kayak kita nonton TV. Emang sih kadang kita kebawa emosi. Ya orang gimana sih? Padahal itu film. Sampai yang orang antagonis itu pada saat ketemu mungkin kita di luaran, nih dasar kamu ya, galak banget tuh di dalam sinetron itu. Padahal cuma sinetron, cuman permintaan skenario, belum tentu aslinya antagonis, kan? Gitu. Ya, jadi intinya balik lagi ke surat Al-Ahzab, yuk kita belajar sama-sama, cuci hati kita. Kalaupun ada orang mungkin yang buruk, jangan ikut keburukannya, ikut aja kebaikannya. Salah satunya contohnya gini. Ada satu riwayat mungkin teman-teman pernah belajar kita dulu ya di masjid tentang tafsir ayat kursi. Mungkin masih ingat teman-teman ya. Suatu ketika Rasulullah meminta tolong kepada Ubay bin Ka'ab. Ada 2 versi hadis. Dan satu lagi dari versi Abu Hurairah. Wahai Ubay bin Ka'ab katanya. Itu ke masjid. Jagain korma zakat. Emang apa? Ya, kalau bahasa kita gitu ya, emang apa? Itu masa korma buat zakat. Ada aja yang mencuri. Aneh. Korma kan di masjid mah jangan nyolong gitu kan ya. Apalagi kalau kita baca, zaman dulu pakai koran, baca koran kan ya. Segala kotak amal hilang. Kan gitu. Padahal mah di masjid. Agak takut apa dia sama rumah Allah kan gitu. Udah akhirnya Ubay bin Ka'ab pergilah ke masjid seperti biasa. Menjalankan amanah dari Nabi untuk jagain korma zakat. Malam pertama dia menjaga saudara-saudara. Ternyata malingnya ada tuh ketahuan. Ditangkep lah tuh. Dipegang tangannya sama Ubay bin Ka'ab. Akhirnya pas ditangkep bahasanya, kamu ngapain sih mencuri, mendingan juga minta kan gitu ya. Terus dibilang gini, maaf, saya itu nyolong bukan kenapa-kenapa, saya soalnya lapar kata gitu. Kalau zaman Rasulullah nih, kalau ada yang kelaparan, ya kan, jadi intinya dia nyolong, ya kagak diomelin, kenapa? Berarti gue yang salah nih, masa tetangga gue sampai lapar, ibaratnya gitu ya. Udah dikasih itu korma, udah kamu jangan mencuri lagi ya. Iya. Dalam riwayat ketika Ubay bin Ka'ab megang tangannya si maling ini, itu tangannya berbulu. Dah, lepas. Tek, 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 besokannya malam kedua. Dia nyolong lagi. Ditangkap lagi sama Ubay bin Ka'ab. Ini kemarin kayaknya ente juga nih. Sekarang ente lagi nih. Sama orangnya. Maaf, kalau kemarin yang lapar saya, sekarang yang lapar keluarga saya. Gitu katanya. Udah ada dimaafin ya kan, dikasih dia tadi makanan. Kalau katanya mah sembako lah zaman sekarang lah ya. Malam ketiga dia lagi. L4 Cin, lu lagi. Astagfirullahaladzim ya kan. Udah saya bawa kamu ya ke hadapan Rasulullah. Masih aja mencuri di masjid. Malu-maluin. Ya gitu lah ya. Jangan. Kata nih si pencuri. Jangan. Aduh jangan bawa gue. Gue udah paling benci banget sama Nabi. Gue paling benci banget sama Nabi. Kata dia nih. Astagfirullahaladzim gitu. Dia ngomong gini. Kalau dari versi Abu Hurairah. Gini aja deh. Ente jangan bawa aneh ke Rasul ya jangan. Jangan. Mendingan ente aneh kasih ilmu nih. Kata gitu. Apa tuh? Kata Abu Hurairah. Ente baca ayat kursi. Dengan ilmunya, dengan pemahamannya lah. Intinya baca ayat kursi. Niscaya engkau tidak akan pernah diganggu oleh makhluk-makhluk. Setan, jin, iblis, segala macam. Itu enggak ada. Karena emang ayat kursi itu adalah ayat yang turun ya. Di dalam surat Al-Baqarah. Gitu. Pokoknya intinya baca ayat kursi. Selamat deh loh. Ini akhirat. Gitu. Nah, karena Abu Hurairah merasa senang dapat ilmu ayat kursi. Ya udah dilepasin tuh malingnya. Gitu. Tanya sama Nabi besokan harinya. Lah gimana? Katanya tadi malam sempat nangkap itu maling. Kok kagak dibawa ke kita? Kata Nabi. Sebenarnya aneh mau bawa nih ya Rasulullah. Tapinya gitu ya. Ternyata dia ngasih kita ilmu. Ilmu apa itu? Kita disuruh baca ayat kursi. Niscaya kita terhijabkan, tertutup oleh yang namanya suatu aura yang bagus dengan ayat kursi tadi sehingga nggak ada satupun yang namanya setan kayak jin apapun namanya yang ngegodain kita gitu, gangguin kita kagak ada deh. Ya udah, kita dikasih ilmu, ya kita girang, ya kita lepasin tuh dia, gitu katanya kan. Akhirnya Rasulullah bilang gini, Abu Hurairah atau Ubay bin Ka'ab, ya, dua versi sama lah ya. Kamu tahu nggak maling yang kamu tangkap itu? Nggak tahu. Kamu tahu nggak dia siapa? Nggak tahu.
Benar, gitu kan. Iya, nggak tahu ya Rasulullah. Yang saya tahu dia cuma maling korma zakat. Gitu. Dia adalah iblis laknatullah. Emang itu iblis jahat. Tapi untuk satu ilmu ini, ayat kursi, dia benar. Walaupun dia itu pendusta. Gitu ya. Artinya, yang baik kita ambil. Mungkin anak kita suka ngikut-ngikutin ngomong-ngomong macam-macam. Kita bilang, yang baik ambil dari mama. Kalau mama lagi marah, jangan ikutin. Yang baik aja ngambil. Nah, kita juga introspeksi diri. Jangan sampai keluar cacian buat anak. Karena apa yang kita omongin takutnya kenanya ke kita lagi. Nih, gak usah jauh-jauh lagi deh. Dibilang apa lagi misalnya. Ada seorang ibu ngomong gini, pokoknya ya lu jangan, jangan lo kawin sama orang, disebutlah salah satu suku. Besokannya mantunya sukunya itu semua. Itu emang ngomong kudu hati-hati. Takutnya berbalik ke kita lagi kayak bumerang kan gitu ya. Nah dari tafsiran ayat kursi ini, siapapun yang bicara kebaikan ya kita ambil. Apapun yang berbicara buruk, kalau jelek buang. Nah kitanya apalagi ke anak, apalagi ke orang tua, ya Allah. Kita nih zikir kita masih kurang. Zikir pagi sore, kita udah paham deh tuh ya, iya zikir pagi sore. Sehari 2 hari kita istiqomah, hari ketiga lupa. Tadi aja nih kita nih terus terang aja nih ya, kan kita tiap hari Jumat kudu baca Al-Kahfi, ya nggak sih? Kadang dimulai dari Kamis sore, kadang dimulai dari Maghrib sama Isya deh tuh ya kita baca, ya kan? Biar kita besokannya Jumatnya subuhnya kita habisin deh tuh. Ya ampun, kita baca subuh, Cin. Udah deh tuh ya. Adalah kepengen ke kamar mandi lagi, adalah beginilah begitu. Dah. Sret, oh iya. Mak kita bilang masak apa? Masak ini deh, Mi. Ya udah, ada kita tukang sayur sebelah. Perasaan gue tadi subuh Al-Kahfi baru 20 ayat kan gitu ya. Ada aja godaannya. Sret, ya udah deh kita duha. Duha tadi nih kita jam 10 nih ceritanya. Baru juga menerusin lagi tuh ayat, baru jaga 30 ayat. Lung, nih, yang katanya nasi buat berbagi nih udah datang. Oh iya, turun, baru 50 ayat tuh. Zikir kita itu ya, belum cukup-cukupnya buat mulut kita. Kita udah belum bersihin hati, belum mencuci hati kita, udah mencaci-caci kan gitu. Dalam hati gini, ya Allah, padahal Al-Kahfi berapa ayat sih, cuma 110 ayat. Ada aja ya, tapi tetap itu sih pahala juga, kita turun. Kita urusin namanya titipan kan ya. Fotoin ustazah nih dari produk ini. Ya udah. Belum lagi yang kalau kita emang pesenan, dia datang buat berbagi. Kelutuk, ya udah jam 11. Ya udah setengah 12. Belum kita ngambil itu anak-anak asuhnya, ibaratnya nggak semuanya dia kita perwakilan ya. Kasih udah. Udah johor aja kan ya. Ya udah sholat johor dah. Oh iya kita pengen kelutuk lagi tadi. Oh iya kita ngejum jam 1. Itu Al-Kahfi baru berapa? 65 ayat coy. Setengahnya lagi ntar deh gue baca. Kan begitu ya. Padahal ya Allah. Jadi kalau kita zikir kita aja masih kurang. Mencuci hati aja kita masih kurang. Ya Allah jangan deh tuh ya kita mencaci maki. Caci maki ini ono. Seperti itulah. Na'udzubillah himin. Begitu. Jadi aneh sih. Gak sih kita ngomongin ayat banyak-banyak. Intinya dari surat Al-Ahzab 2 ayat aja kita masih tertati-tati ngejalaninnya, bener deh. Para sahabat itu nih ya 5 ayat dibaca, 5 ayat dipahamin. Kalau dia belum jalanin tuh yang 5 ayat tuh tadi, dia belum pindah tuh yang namanya tuh ayat. Artinya untuk pengamalannya. Kalau untuk tadarus mah kita kudu lah ya, tiap hari kita tadarus. Baru Al-Ahzab 77:1 aja ya Allah, ya kan? Berat. Belum tadi yang surat Al-Humazah. Mencela dengan ucapan atau mencela dengan yang namanya perbuatan. Ya Allah, mati. Kalau kata ibu saya nih ngajarin, Lung, baca Quran mah gampang ya. Pengamalannya Masya Allah. Kita tahu banget itu surat Al-Isra, surat tahajud. Ya Allah cuma 2 rakaat doang, kata hadis cuma 2 rakaat aja. Gampang banget ya kita bacanya. Pengamalannya ya Allah, susah banget melawan diri sendiri. Seperti itu. Jadi kenapa kita lebih baik mencuci hati daripada mencaci? Karena pertama amalan kita belum sempurna. Belum sempurna. Sempurna gerakan sholatnya, belum tentu sempurna udunya. Sempurna udunya sama gerakan sholatnya, belum tentu sempurna bacaannya. Sempurna mungkin wudunya, sempurna bacaannya, sempurna gerakannya, belum tentu sempurna hatinya.
Baru juga Allahu Akbar, udah keingetan di kulkas ada ayam tuh, masak apa ya? Seperti itu. Nah ini ya, jadi banyak banget ya kalau kita ke Quran ya, contoh-contoh. Belum lagi kalau kita ke surat An-Nas, ngomongin masalah perkataan baik, perkataan cacian atau makian atau perkataan yang baik. Apa nih? Suatu hari, Rasulullah jalan nih, masalah seorang sahabat. Pas lagi jalan, ya kan? Jatuh temennya nih, naik onta, kepleset ontaknya. Kalau tadi kan kita menceritakan tentang ayat kursi, yang mana ayat kursi kan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, udah pastinya. Cuman iblis saja apa gitu. Sampai dia ngasih tahu tuh sama si dia ngasih tahu songong banget ya sama Abu Hurairah sama Ubay bin Ka'ab tentang kehebatan dan kedahsyatan ayat kursi, padahal yang ngomong iblis. Tapi kalau itu benar ambil kata Nabi. Padahal dia adalah pendusta. Yang kedua, versi cerita tentang ucapan adalah begini. Rasulullah lagi jalan bareng sama sahabatnya, naik onta di berdua dia ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nas, ini temannya ontaknya jatuh kepleset. Jadi kalau kita mak-mak dulu belum ngaji, udah tuh yang keluar apaan tuh ya dari mulutnya ya, kalau latahnya kan ya. Nah, pas jatuh, si sahabat Nabi ini bilangnya gini, tak isa syaiton, kalau bahasa kita celakalah setan kayak gitu kan. Nabi nengok, sahabat katanya, lah takulu tak isa syaiton, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong celakalah setan, jangan ngomong dengan kalimat-kalimat yang buruk gitu loh. Karena apa? Idza kulta tak isa syaiton, kalau mulut itu ngomongnya celakalah setan, maka asyaiton ta'azoma, setan makin gede dan makin kuat. Tak isa setan drong gede. Tak isa setan drong gede. Mungkin kalau kita film hulek kali ya. Gede, brok gede, tambah ta'azoma. Bukan sekedar gede tapi ta'azoma, jadinya tambah apa ya? Sombong lah gitulah ya. Walakin kata Nabi, kalau kepeleset kayak gitu, jangan ngomong setan atau apa, tapi katakanlah kulta di bismillah. Katakanlah dengan kalimat-kalimat Allah. Di bismillah, nama-nama Allah. Jatuh ontak kita. Astagfirullahalazim. Ya Allah, innalillahi wa inna ya Allah. Kan kita musibah tuh jatuh. Sebut nama-nama Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kayak gitulah. Kenapa? Idza kulta di bismillah dengan kalimat-kalimat Allah. Emang kita perempuan emang kudu belajar lagi di mulutnya. Jika engkau selalu mengucapkan dengan kalimat-kalimat Allah di bismillah, asyaiton tasogoro, setan akan mengecil, astagfirullahaladzim, kecil dia, ya Allah wala quwata illa billah, kecil dia, karena kita dengan kalimat-kalimat Allah kecil. Jadi kalau misalnya maaf nih aneh marah, aneh semakin sebut kata-kata yang jelek, semakin aneh marah, semakin setan aneh gede. Serem kan, nauzubillah min. Bahkan dalam hadis dari surat An-Nas, itu setan kalau kita ngomongnya jelek, dia itu ta'azoma, akan membesar kalbait, seperti rumah. Rumah apa nih? Ya tergantung ibu rumahnya di mana, ya. Di kapling berapa, luas tanahnya berapa, kan gitu. Gede dia. Tapi kalau kita ngucapin kalimat nama Allah, dia ngecil. Berarti emang apa ya kalau bahasanya hati itu emang dia kan keluar kesel itu kan karena hatinya kesel. Kalau hatinya kagak kesel, insya Allah kan yang keluar juga bagus. Gitu. Makanya kalau kesel udah istighfar aja deh. Bahkan dari zaman dulu maaf banget ya. Zaman dulu nih orang tua kita suka nasihatin kita gini. Ada orang nih maaf banget nih, tetangga kita maaf MBA, married by accident misalnya kan, hamil duluan. Kan kalau mulut kita nggak jaga, kita pasti ngomong gini, itu orang apaan sih? Ini anak gak dijaga. Wow, mulutnya gitu udah jelek banget ya. Lumazah. Itu orang. Udah tahu anaknya perawan, jagain doanya. Jadinya kan begitu tuh, gunting duluan. Pada saat kita ngatain kayak gitu, kita juga punya anak perempuan misalnya, nauzubillah ya Allah jangan sampai. Besokan harinya mungkin setahun kemudian anaknya begono. Karena apa? Apa yang kamu katakan itu yang kamu ambil. What you are what you eat kan gitu ya. Engkau apa yang kamu makan. You are what you say. Engkau apa yang kamu katakan. Ngeri juga ya. Benar kejadian. Jadi daripada macam-macam ya kan, mendingan ya hati kita
Duki dengan apa? Wow, udah tau lah ibu-ibu semua mah insya Allah mah ya. Insya Allah tinggal kita ngamalin doang. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang penting mah kita sholat dijaga, zikir malam, ya kan. Kemudian ini itu. Bergaul dengan orang yang soleh dan soleha. Bukan berarti kita nggak mau bergaul sama orang yang belum soleh. Kalau kita bergaul tapi bawa baik buat dia, soalnya ke bawa baik. Kalau kagak, ya mendingan jangan. Kira-kira insya Allah seperti itu di pembukaannya. Mungkin mau ada tanya jawab, silakan sayang. Uhti, bunda-bunda solihah. Masya Allah. Nih kita ngomong kayak gini tahu nggak nih? Nih kita belajar buat diri kita lagi. Takutnya kita kena kalimat dalam surat 61. La taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu ngomong apa yang kamu tidak kerjakan. Coba dibuka deh. Ibu Vivi, surat 61. Insya Allah kalau nggak salah surat 61. Ya, ayatnya Ayatnya sebentar Bunda Solihah. Siap. Ayat 2 sampai ayat 3. Surat 61. Ini kita lagi ngaji, sebenarnya sih kita niat buat ngajarin diri kita sendiri lagi ya. Aneh punten banget bukan ngajar, kita lagi ngajarin diri kita sendiri, ngingetin Vivi nih, Bu Vivi. Ya ya Allah masih banyak salahnya ya ya. Iya, salahnya kita masih banyak. Udah tahu tapi masih aja. Nah ini, perlu orang yang bisa negor kita. Vivi negor aku, jangan begitu. Itu namanya sayang sama aneh. Kalau ente diem aja, ente nggak sayang sama aneh. Gitu ya, sayang nggak sama aneh? Sayang sayang dong. Kalau negor takut Ibu Anda Rahayu sayang nggak sama aneh nih, Ibu Anda Rahayu? Sayang, Ustazah. Masya Allah. Surat As-Saff ya? Ya, silakan dibaca. Ibu Anda mau baca, mana? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat 3 juga ya, Ustazah? Ayat 3. Kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah itu, ngeri. Nah ini juga kadang-kadang nih, Ana juga mau sharing sama bunda-bunda nih kita diskusi. Kadang aku suka ngobrol sama teman-teman yang pada baru hijrah ya, baru pada belajar ngaji. Bu, kemarin nih saya ngobrol tuh kemarin bener jam berapa tuh ya. Bu, saya mah takut saya pinter-pinter ngaji katanya. Emang apa? Kan katanya kalau kita ntar udah kebanyakan ada ilmu tapi kita kagak jalan, kita terdosa. Jadi kagak berani deh ngaji. Jadi begitu. Lah paling enggak kita tahu kita ngejalanin juga sambil jalan. Bukan hari itu tak, hari itu dia amalin. Hari itu tak, hari itu dia amalin. Ya kan sambil jalan dalam kehidupan kita, Anda bilang. Ya masa iya. Ada misalnya maaf lagi nih, maaf. Ada surat An-Nisa ayat 3. Seorang laki-laki membacanya. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Nah, sampai terakhir kan dibaca. Dibaca bilang sama bininya, Mama, kan katanya jangan kamu mengucapkan kata-kata yang tidak kamu kerjakan. Nanti kamu jadi dosa. Nih, Papa habis baca An-Nisa ayat 3 nih. Gimana kalau ntar Papa kagak laksanakan, ntar Papa dosa. Kan kagak begitu penafsirannya. Kalau kayak gitu rempong kita, Kan di situ ada fikihnya, ada tauhidnya, ada fikih dakwahnya. Kan gitu ya. Nggak langsung semata-mata, tak baca, seret langsung capcus, kerjain. Seret langsung capcus, kerjain. Wah, repot. Gitu. Baik, silakan boleh dibuka tanya jawab sayangku. Nah, Masya Allah. Jadi pelan-pelan aja ya ya. Yang penting jangan drastis, nanti tahu-tahu enggak gitu ya ya. Itu katanya Allah nggak suka ya ya. Lebih baik pelan-pelan tapi pasti dan nggak ditinggalin gitu ya ya. Nah itu dia. Pelan-pelan saja. Mahlan ya Aisyah kata Rasulullah. Pelan-pelan Aisyah pelan-pelan. Al-qasdu tablugu. Bersikap sedang-sedang saja. Bersikap sedang-sedang saja, maka kamu akan sampai pada hakikat iman. Jadi sedikit tapi rutin bener nih. Biar kata sebulan sekali tapi rutin, atau mungkin sebulan 2 kali tapi rutin. Masa sih dalam satu hari 24 jam, kemudian dikali seminggu berapa ratus jam, dikali 1 bulan, ngaji sejam 2 jam nggak bisa, artinya ngaji kajian ya. Kalau ngaji tadarus, Anda percayalah insya Allah bunda-bunda soleha pasti buka Quran. Soalnya PR anak-anaknya ini PR anak Al-Azhar, Quran semuanya.
Soalnya aneh zaman-zaman tahun berapa tuh ya, tahun 2000-an apa deh. Aneh tuh ngajar privatnya banyak kan anak Al-Azhar. Apalagi kalau bacaan Quran, itu per kata. Aneh inget banget. Yang aneh ajarin Kiki nih. Iza ja'a nasrullah, kan baca tuh. Belum ada artinya. Ntar iza apabila, ja'a datang. Nasrun pertolongan. Allah. Udih, keren kan per kata. Nah, aneh yakin insya Allah ibu-ibu Al-Azhar insya Allah ya. Masya Allah tabarakallah ya. Rajin, nah baca Quran rajin. Aku sampai disuruh. Malu kita. Dari mana? Pengajian Al-Azhar. Ya, monggo ditanya jawab Bu Anda Rahayu. Silakan Ibu-ibu, mungkin bisa disampaikan langsung ya jika ada yang bertanya. Ini sudah ada di kolom chat, Ustazah. Oh, di kolom chat ya, sebentar ya. Aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada dari takmir masjid Raya Al-Azhar Bintaro, Masya Allah, barakallah ya, Masya Allah, didukung selalu pengajian kita, Masya Allah, semoga berkah ya, takmir. Juga ada saja dari Bu Linda. Saya mau tanya, kan saya udah nikah nih selama 2 tahun dengan suami saya, dan suami saya punya anak dengan mantannya 2 anak cowok. Sampai sekarang saya masih dicaci dimaki sama mantannya, padahal saya selalu diem, nggak pernah dengerin hujatannya kepada saya. Saya dihujat lewat status di WA, sampai-sampai kakak ipar saya pro ke mantannya itu. Sedih banget, saya udah sabar sama ini, dia kesel karena anak-anak terlalu dekat sama saya, dan saya selalu berikan apa yang anak-anak minta karena ada rezeki, jadi saya berikan ke anak-anak. Sampai kapan ya saya harus menahan hati ini, sakit saja. Baik, di sini kita pernikahan baru 2 tahun, itu 2 tahun memang cobaan saya memang sangat berat. Karena namanya pernikahan itu, maaf nih, kita ceritanya langsung aja ke pengalaman. Saya punya adik bungsu, nih mungkin nanti adik saya jangan-jangan dengar. Adik saya bontot cowok, nikah sama seorang istri ya, seorang anak tunggal. Pertama nih kita setahun 2 tahun ini kita masih penjajakan, masih yang belum ngerti, mungkin keluarga mereka nggak ngerti maunya kita apa, mungkin keluarga kita juga nggak ngerti maunya apa. Kita biasa berenam saudara, hahihi. Dia anak tunggal. Salah paham, cuman kita pakai bahasanya salah paham, tapi kita tidak pakai hawa nafsu. Kita kepengen ngomel, kita tahan. Kenapa? Astagfirullahaladzim, ini kan pernikahan adikku misalnya. Jadi kadang kalau adik saya ini ngumpul sama kita, ntar bininya nelpon. Juga baru berapa 5 menit, 10 menit, bininya nelpon. Kita suka ngomong gini, ente udah nikah ya, susah banget kumpul sama kita, gitu kan ya. Itu tahun pertama, tahun kedua tuh Cin. Jadi belum ada yang namanya kepahaman. Karena dia merasa memiliki adik kita kan. Gitu. Belum ada pemahaman dalam rumah tangga. Kita kan jadi ibu juga kagak pernah belajar. Tau-tau mah pacaran, tau-tau girang, tau-tau senang kawin, tau-tau punya anak. Soalnya banyak ujian lah ya. Nah pas masukin 2 tahun ketiga lah ya istilah bahasanya, baru tuh kita ngobrol. Jadi intinya satu pertama ngobrol. Kita ngobrol. Ya kan. Pulana, saya bilang gitu sama istrinya itu. Pulana, nih kita 6 bersaudara. Biasanya kita waktu dia belum nikah, kita mah kumpul. Namanya emak kita sendirian, kagak ada orang tua kita yang laki. Dia terhibur kalau anak-anaknya pada ngumpul. Ngumpul, nggak bisa di rumah yang mana-mana, di rumah kita sebagai empok paling pertama. Kita ngobrol apa aja kita obrolin, bukan gibah, obrolin masalahnya. Kangen ya sama abah, gimana ya masa depan kita ke depan, gimana sih Kak punya. Itu obrolan bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi kita ngobrol sama bininya tuh. Yang kedua, mungkin ente cuman anak atu-atunya nggak pernah ngumpul. Udah gitu memang dia cewek solihah banget, cewek yang memang rumahan gitu loh. Rumah sekolah gitu. Udah gitu dia kalau nggak salah misalnya bagian rohis masjid lah apalagi gitu ya pokoknya. Jadi dia mungkin nggak pengalaman yang ngumpul, rame-rame, hahihi, enggak. Akhirnya kita kasih pengertian. Jadi pertama, omongin dalam rumah tangga. Ya kan? Yang kedua ya, habis kita omongin, dia kan mantan. Ya kan? Yang mencaci maki yang penting bukan kita, bukan anak kita dan juga bukan suami kita. Ya kan? Karena di sini bilang saya masih dicaci dimaki sama mantannya, padahal saya selalu diam, nggak pernah dengan hujatannya kepada saya. Saya dihujat lewat statusnya. Udah, apalagi dihujatnya lewat sosial media, kita nggak ketemu dia. Itu yang kalian hujatan-hujatan itu daripada mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Itu namanya toxic people, Ciela. Kalau kata anak zaman now toxic people, itu mendingan dibuang. Aneh kalau dapat chat netizen yang serem-serem, aneh langsung clear chat. Jangan disimpan. Karena kita nyimpan hal-hal yang buruk. Nah, jadi di situ kita udah baik sama anak kita udah baik sama anak kita udah nganggap dia adalah anak kita sendiri, ya kan sih?
Nah, jadi satu, cuci hati kita dengan apa? Satu, jangan lagi ngelihat kabar-kabar kayak gitu, kita clear chat. Kedua, kita minta kekuatan sama Allah. Kekuatannya apa? Minimal nih, biar katanya mungkin minimal banget, tapi ini kekuatannya menggoncang ars. Apa nih? Dalam surat Al-Haqqah nih, ada di situ dibilang oleh Allah 8 malaikat memikul arsnya Allah. Ya kan ya? Coba kita lihat dulu suratnya ya, Al-Haqqah kalau nggak salah. Surat Al-Haqqah surat berapa ya? Itu nanti Anda mau kasih tahu kalimat yang mungkin kita sering baca, tapi itu gile banget dah. Kalau bahasa kita mah gile banget. Kenapa? Dia nembus arsnya Allah. Surat 69. Ayatnya sebentar ya. Dan 8, ini dia. Surat 69 ayat 17. Coba dibaca dulu. Kenapa saya berkaitan dengan 8 malaikat? Nah, coba dibaca dulu. Jadi intinya omongin komunikasi. Yang penting kita mah komunikasi sama anak, sama suami kita lancar. Kan yang dia begitu kan hujatannya lewat WA, bukan dia datang ke muka kita kan. Hapus tuh chat kayak gitu tuh. Rese banget ya kan. Ciela, gue ngomel-ngomel. Coba dibaca. Al-Haqqah ayat 17. Mbak Linda mau coba baca? Udah baca. Mbak Linda. Al-Haqqah ayat 17 ya? Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, menurut tafsir Mukatsir, ada 8 malaikat yang menjunjung arsy-Nya Allah. Kalau kita belajar kitab Tauhid, arsy-Nya Allah itu, ya Allah, jika kita taruh, jika kita letakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di atas kursinya Allah, ya kan? Maka itu ibarat kita kan naruh kacang hijau di atas karpet, gitulah bayangannya. Bayangin, 7 lapis langit, 7 lapis bumi udah kayak kacang hijau. 7 butir di atas karpet yang luas, karpet masjid lah. Nah, karpet masjid itu diibaratkan adalah kursi. Nah, jika kursinya Allah yang gede itu bahasanya ditaruh di atas arsy-Nya Allah, bagaikan ujung mata pisau berada di padang Sahara yang luas. Berarti kan kita imani pokoknya betapa megah dan hebatnya singgasana Allah. Nah, singgasana ini dipikul oleh 8 malaikat. Jadi al-malak itu adalah isim jenis. Para malaikat berada di semua penjuru langit, ya, yang mereka itu memikul bagian-bagian yang berat daripada arsy-Nya Allah. Gak cuma megang yang enteng-enteng kan. Kalau kita kan kadang kalau kita mindahin lemari kita megang pegangannya doang. Ini enggak, yang berarti dipegang oleh 8 malaikat. Sebenarnya 8 malaikat ini ngobrol sama Allah dalam kitab Tauhid. Ya Allah, kami tidak sanggup memikul arsy-Mu ya Allah. Malaikat aja gak sanggup. Aku gak sanggup ya Allah. Sama lah kayak ibu yang mengatakan, aduh gue gak sanggup begini ini. Sama hujatan-hujatannya yang ada lewat status WA kan ya. Apalagi cuma status WA ya kan ya. Dia gak ketemu sama kita lah ya. Ini bahkan malaikat bilang gue gak sanggup deh megang ini arsy. Maka Allah bilang, wahai para malaikatku, ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu kan ya. Pokoknya kita la haula aja. Dibaca sama para malaikat ini. Dengan izin Allah dia kuat megang arsy-Nya Allah. Apalagi kita cuman ya Allah sekedar status di WA. Udah gitu ipar-iparnya pro sama dia. Udah dia ada ipar, dia ada ono-ono. Kita ada Allah. Berat emang ngomong gini, tapi kita kudu ngikutin tuh nasihatnya daripada tafsir tadi, nyatakan bacalah kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Dengan seketika itu malaikat kuat mikul arsy-Nya Allah. Masya Allah. Apalagi kitanya Allah timbang status doang. Aneh nih dapat status yang macam-macam. Gue clear chat, blokir aja kira-kira orangnya bila perlu. Gitu. Atau hidden ya, diumpetin. Baik, kira-kira begitu. Ngapain? Capek hati cuy. Apalagi baru 2 tahun, biarinin aja. Kita doain aja ya Allah. Rubah adabnya ya Allah.
Kan bahasanya mungkin dia sudah tidak berjodoh lagi dengan suaminya, ya berjodoh dengan kita. Kan gitu. Siapa sih yang mau, ya kan? Kita hidup dengan mungkin bukan anak sendiri. Gue juga bahasanya lagi belajar mencintai anakku yang bukan keluar dari rahimku. Aku sedang belajar mencintainya, belajar mengasihinya seperti anakku sendiri. Kan gitu ya kita ngomong sama Allah. Kalaupun aku punya rezeki, ya paling cuma bisa beliin sesuatu. Nah ini, minta sama Allah, ya Allah gantikan ujian ini dengan hal yang lebih baik lagi. Sehatin anak-anak aku, sehatin anak-anak aku, baik dari anakku sendiri maupun dari ini apa ya, dari bawaan suami, ya Allah, kan gitu. Enak adu sama Allah mah, Masya Allah. Itu jadi abaikan saja, hempaskan saja. Hempaskan status itu. Dan jaga jarak, Cin. Jaga jarak bukan masalah pandemi doang, sama orang-orang toxic people jaga jarak. Apa dalilnya? Surah 73 ayat 10. Toxic people tinggalkan. Kalau saya bilang muter-muter ya. Surat apa itu tadi? Surat 73 Al-Muzammil ayat 10. Sama orang-orang yang ngeselin hati, pegel hati, jaga jarak. Bukan putus silaturahmi karena kita megang anaknya, tapi kita menjaga jarak agar kita tidak sakit hati. Kan kita manusia biasa juga, digitu juga gue sakit hati lah. Siapa yang gak sakit hati? Gue bukan malaikat. Hello. Gitu ya. Baca surat 73 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Artinya? Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman. Kalau udah pakai Quran tenang kita. Kan kalau kita nggak pakai Quran dosa nggak ya gue? Kalau gue clear chat dosa nggak ya kalau gue ngejauhin dia? Tapi kita pakai Quran apa bilang? Bersabarlah atas perkataan dia. Bersabarlah atas hujatan dia lewat status WA. Nggak usah dibaca capek-capekin. Tapi tinggalkanlah dia dengan cara yang baik. Artinya apa? Jaga jarak, bro. Tarik sis, semongko. Seperti itu ya. Jadi hempaskan, kita doakan semoga Allah berikan hidayah sama dia. Bahwa jodoh itu dari Allah cukup buat dia sampai di situ, untuk kita melanjutkan. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Bahkan ini di dalam tadi tafsir tentang 8 malaikat tadi nih yang membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim, terus baca Cin. Kalau bahasanya orang sufi mah tirakat, baca 7 hari 7 malam, baca 14 hari 14 malam. Bahasanya emang sih gampang ya Bu, la haula wala quwata illa billahil alil azim doang gampang. Tapi kalau kita udah niatin, gue mau baca 3 hari, mau baca 7 hari, atau nggak usah pakai hitung-hitungan lah, pokoknya tiap hari gue baca, itu ujiannya berat. Nah Rasulullah telah bersabda nih, Rasulullah SAW ya telah menceritakan ya, Rasulullah dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya kata Nabi telah diizinkan bagiku untuk menceritakan kepadamu tentang 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu. Bahwa karena ada 8 malaikat nih, satu malaikat ini ya, jarak antara daun telinganya nih, ini daun telinganya nih sampai ke lehernya ya, antara telinganya malaikat ke lehernya itu malaikat sendiri ya, sama dengan jarak yang ditempuh burung yang terbang selama 700 tahun. Jadi kalau burung tuh terbang 700 tahun, itulah jarak antara daun telinganya malaikat memikul arsy-Nya Allah yang 8 tadi, antara telinganya ke pundak atau ke leher itu 700 tahun perjalanan kalau burung lagi terbang. Masya Allah. Padahal malaikatnya kalau kita bayangin dengan bahasa kita awam lah gitu, Masya Allah ya. Jarak antara kuping sama lehernya aja 700 tahun. Gimana istilah bahasanya, perawakannya kan gitu ya. Itu aja nggak kuat memikul arsy Allah. Apalagi kita makhluk yang lemah manusia. So, bahagiakan diri kita. Oke? Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Baik, ada lagi? Ada lagi? Belum ada. Mungkin ada yang mau menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Ibu-ibu. Allah ya, kalau kita ngomongin malaikat ya, kita kayaknya gimana gitu. Udah mah malaikat yang udah mah gagah, kalau bahasa kita mah ganteng, bersinar, bercahaya, nurut sama Allah. Lah kita
Ya Allah, dari diciptakan dari air yang hina, ya kan, saripati air mani, saripati tanah, udah tanah, air mani. Memang dia suci, tapi kita wajib mandi. Ya Allah, apa sih yang kita sombongin? Boro-boro telinga kita sama leher kita jauh. Telinga sama leher deket banget. Gitu. Ya Ibu Anda Rahayu, jangan senyum, nanya apa nanya? Ada bocah ya, ngopi ngapa ngopi? Ini ada Mbak Ita juga, ada Mbak Saida, ada Mbak Insi. Mbak Insi ini tadi datang di awal ya. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Saya banyak sih tapi tunggu ya, ibu-ibu yang lain dulu, silakan. Ayo, kita santai aja ngajinya, namanya emak-emak. Ya Alhamdulillah, insya Allah dapat pahala dari pagi tadi. Mungkin bangun, nyiapin anak, segala macam, insya Allah. Mudah-mudahan juga ada ladang pahala buat kita ya Bu Vivi ya. Amin. Kita sih bukan yang namanya kita kalau kata orang lu mau yang beramal ngarepin pahala mulu. Lah habis bagaimana kita ngarepin pahalanya sama Allah sih? Soalnya kalau ngarepin pamrih sama orang mungkin kita kecewa. Kata Allah kan imanan wahtisaban. Apapun yang kau kerjakan sebagai amal ibadah kamu di rumah, ibu rumah tangga, ngurus anak. Kalau memang niatnya memang karena keimanan dan minta pahala dari Allah, kata Allah imanan wahtisaban gufirolahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Pandemi ini memang ya ya, pandemi ini makin ya menguji, walaupun sebetulnya pandemi ini ujiannya sangat kecil ya, karena kata Ustadz kan sangat kecil ujian ini dibanding nikmat Allah gitu ya. Betul. Kalau bahasa kita benar Mama Vivi. Tiap ada ujian harus ingat ada Allah yang maha besar. Jadi rasanya kecil. Tapi pada prakteknya saya pribadi pun, wah susah sekali itu Makanya kita saling, iya benar-benar kita saling menguatkan sih sebenarnya. Kayak misalnya kayak gini kita ngaji, sebenarnya kan kita bukan sekedar ngaji. Ini kita sebenarnya kita lagi curhat colongan. Sebenarnya apa yang ditanyakan sama Bu Linda mungkin oleh Ibu Anda atau teman-teman jemaah yang lain nanya, itu juga mungkin pertanyaan kita di hati. Tapi masalahnya gini, Mam Vivi. Ketika mungkin Bu Vivi atau Bu Anda atau Bu Linda bertanya, ya bahasanya ada tempat bertanya dan ketika Ibu nggak tahu nanya sama saya, qadarullahnya ya Allah berikan saya ingatan bahwa oh ya ada di surat ini qadarullahnya kan. Nah kalau ente menanya enak mungkin bahasanya kalau kata anima lu mah jemaah enak mau curhat-curhat. Nah gue mau curhat harus cari guru lagi. Masa gue mau curhat sama jemaah? Nah, ada jemaah ntar ngetawain gue, dia ustazah curhat kan gitu. Nah masalahnya lagi nih misalnya gue pengen nyari teman curhat, mungkin guru-guru yang ya lebih soleha lah daripada saya ya. Kalau nggak ketemu orang-orang yang seperti itu kan gue kan keburu kesel di hati nih misalnya. Ntar di hati ngomong gini nih Bunda Vivi, kenapa sih Allah begini. Ntar di hati kecil lagi nih, hati kita kan terbagi-bagi di sini ya. Hati yang sini ngomong, apa sih pandemi kayak gini amat sih. Ntar di hati kecil yang sanubari yang memang cenderung pada kebaikan bilang gini, ingat Lung itu yang namanya kemarin nikmat 5 tahun, ya sekarang baru 5 bulan kayak begini kayak begitu. Iya kita ingat lagi. Ntar kita kesel lagi, judit lagi nih. Itu tadi ya mencuci hati lagi ya. Ingat lagi kesel ngeliat orang nih. Orang pandemi jalan-jalan mulu, duitnya kagak habis-habis. Duit kita aja habis. Bahasanya gitu ya. Dia sono kemari, besok fotonya pakai baju hijau, besok fotonya pakai baju hitam, besok ini pokoknya itu deh, julid di hati nih. Sucikan lagi apa di hati lagi? Lung ingat Lung surat An-Nisa 32 Lung. An-Nisa 32 jangan iri sama rezeki orang, jangan iri. Oh iya udah. Repot Cin kalau aneh tuh jadi kayak satu orang tapi ada 2 orang. Satu pengen julid, satu bilang jangan gitu. Ente pikir kalau kita main sosial media itu bukan ujian mental, Cin? Ujian mental. Tadi Bu Linda bilang, dihujat lewat WA aja kita udah sakit hati. Bagaimana nih? Ngeliat Facebook, ngeliat Instagram, tuh orang kagak ada pandeminya. Arisannya bukan rupiah, cuy. Dolar. Sakit hati ya gue tutup. Mendingan gak usah ngeliat sosial media. Kan gitu. Aneh gitu, jadi kadang-kadang ya Allah astagfirullahaladzim, paling gak aku ngadu sama suami.
Pak Yudi gini, udah. Kalau dia sabar, kalau dia lagi bete juga, emang tuh ya, iya kita berdua tuh. Makanya ya dibutuhkan pasangan yang soleh begitu. Kita mungkin lagi geremet-geremet hati, suami yang mungkin zikir, udah zikir mah zikir. Kalau misalnya suami geremet-geremet juga, berdua tuh geremet, tinggal anak ngeliat, kenapa sih mah? Kenapa sih Pak? Ih, julid amat, kata anak. Iya juga lah, Mbak, anak kita bisa ngomong gitu. Enak kalau anak ikutan julid sekeluarga, ya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ntar takutnya, ya kan? Keluarga yang paling julid adalah keluarga lulung, repot. Gitu Bunda Vivi. Jadi memang ini ujian mental, ujian agama, ujian hati, ujian kesehatan, enggak sih? Ujian mulut. Ini Masya Allah dah ujian ini benar kalau tadi Bunda Vivi bilang, kalau dibilang besar, Allah maha besar ya. Ngapain juga gue pusing. Burung aja nggak sekolah dia bisa makan, masa ya kita makhluk Allah yang diciptakan ahsanul khaliqin, sebaik-baik penciptaan, kagak Allah kasih rezeki. Ayo udah deh, tenang lagi gitu. Galau mah ada ya Bu Linda ya. G6 galau gundah gimana gitu guys. Enggak galau, Bunda Vivi, enggak galau mah bukan manusia cuy. Justru karena kita manusia, ada lupanya, ada sedihnya, ada emosi, ada ini, itulah manusia. Coba dibuka surat Al-Kahfi ayat terakhir. Surat 18 yang Ibu udah tadarus hari ini kan? Ya. Dan belum selesai ya. Ya. Padahal udah mau asal nih ya. Nah, ntar habis ini nanti aku baca di pertanyaan chat ya. Baca dulu yang surat Al-Kahfi yang terakhir. Al-Kahfi. Silakan, mungkin Mbak Anda. Surat 18 ya? Surat 18 ayat terakhir. Ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilan nama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan Salihan wala yusyrik wala yusyrik bi'ibadati ibadati rabbihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum. Kata Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa aku adalah manusia biasa juga seperti kalian, sama ciptaannya juga dari tanah. Ya, memang beliau manusia pilihan. Tapi bedainnya apa? Emang sama sih dari segi emosi, bisa sedih, bisa ketawa Rasulullah, ya bisa lapar, aus, ya kan? Bashar itu jadi dari segi biologisnya tuh sama sama kita. Tapi bedanya apa? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, tapi bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah. Nah, ngomong soal bashar, kita udah sering banget bahas ya di majelis kita. Bashar itu artinya adalah kulit. Kulit kita nih, kulit kalau kena pisau berdarah, ya enggak? Kulit kena ulet bulu gatel. Ya kan? Kulit dikelitikin geli. Kulit dicubit sakit. Itulah manusia. Gimana enggak sedih pandemi kayak gini? Semua orang juga sedih. Cuman ada yang tahan, ada yang berusaha tahan, ada yang enggak tahan, ada yang sok tahan gitu. Nah, kita mungkin di fase yang namanya berusaha untuk bisa tahan sebenarnya. Karena tadi bashar itu ya manusia. Kalau kagak ada rasa geli, nggak ada rasa gatel, nggak ada rasa yang namanya dibacok luka dibilang kebal, berarti baal dong. Nggak punya rasa, kasihan amat, nggak peka ya kan? Ada orang lapar nggak peka kan gitu ya. Anak nangis nggak peka, ya kan? Suami
Lapar kita nggak peka. Kan biasanya kan kalau orang tua apalagi ibu peka banget. Anak nangis, wah ini kayaknya belum makan. Anak nangis, udah makan nih kok masih nangis. Oh iya mungkin dia ngompol. Kan begitu, ibu kan paling peka. Ya kan perempuan. Nah, kepekaan itu yang tadi dibilang bohong kalau kita nggak sedih pandemi kayak gini. Tapi tetap balik lagi ke Allah, ke Allah, ke Allah gitu. Siapapun kita, mau ustadz, mau ustazah, jemaah, mau ketua majelis taklim, sama aja manusia juga sedih gitu. Oh, ada pertanyaan lagi baru masuk nih ya. Assalamualaikum saja, saya punya sepupu, udah lama nggak kerja, terus suka modus. Kadang suka WA-in kita sekeluarga minta duit. Kecil sih nggak banyak, tapi keseringan. Banyak tuh banyak, kayak begitu banyak. Dan kadang dia nandain tanggal gajian kita. Tanggal gajian 28, 29 udah WA. Oh iya bang, bener banyak itu. Dia minta duitnya pas tanggal gajiannya. Nah saya tuh kurang srek tuh ngasihnya, suka gedeg. Ngasih tapi gedeg, dosa nggak ya saya kalau nggak ngasih Ustadz katanya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kadang dia juga suka buat alasan. Dibilanglah orang tuanya sakit, padahal mah agak sakit misalnya. Atau dibilang orang tuanya sakit, padahal kita tahu keluarganya kan sebenarnya nggak punya duit. Nggak miskin-miskin banget, tapi suka dimodusin. Yang pertama, kalau kita mau ngasih, kasih. Kalau emang kita tahu keadaannya kekurangan. Kalau kita nggak mau ngasih, jangan. Kalau dia masih sehat badannya, tapi nggak mau kerja, berarti males. Karena kalau kata kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang kerjanya cuma minta, nggak ada tuh akal pikirannya ngamen kek, apa kek, udah nggak tahu nggak kerja, apa kek kerjain, jualan kek, yang modalnya murah, gado-gado kek, apa gitu kan ya, nggak usah modal-modal mahal, yang penting dapat makan kan gitu. Tapi kagak ada gerakannya, cuma minta doang, apa kata kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang meminta-minta, maka dia telah membuka 70 pintu kefakiran. Semakin dia minta, semakin miskin dia. Tuh. Nah, kalau kita nggak serak, jangan kasih. Tapi kalau kita mungkin kadang nggak mau ngasih dia, tapi kita ngelihat anaknya kesian, lapar, yaudah niatin aja ngasih anaknya. Nggak mau ngasih duit, kasih aja. Lo perlunya apa? Beras, beliin beras. Kasih sembako, dia nggak punya beras, nggak punya minyak, kasih aja bendanya. Daripada kita ngasih duit, tapi dia makan sendiri, bukan buat anak dirinya misalnya. Terus dia bohong nih, suka buat alasan, dibilang sakit. Padahal mah belum tentu dia buat orang tua yang sakit. Padahal juga dia, keluarganya kan sebenarnya juga punya duit juga. Walaupun gak miskin-miskin banget. Ya berarti sebenarnya dia bukan miskin, tapi miskin hati. Kalau dia mau tuh bersaudara, misalnya gini, dia misalnya bersaudara 4. Yang 3 kerja, yang 1 nih adiknya misalnya kagak kerja. Yang 3 ini mungkin sambil dia nyari kerjaan, ngasih solusi ya, lu cari kerjaan deh, apa yang lu kerjain. Ya kan, kita yang bantuin keluarga dia. Paling nggak anak-anaknya mungkin SPP-nya segala macam kita bayarin. Kalau kita udah bantu semuanya masih juga minta, itu kita bilang, kan gue udah bantuin lo. Ya kan? Anak lo 3. Ini saudaranya bertiga, ya kan gitu. Kita masing-masing udah megang anak ente. Ya kan? Sembako udah dikasih juga sama yang A. Yang bantuan minyak anak yang kedua. Bantuan yang namanya kecap yang ketiga. Ya masa semuanya kita, ya kita omongin. Kalau ente selalu males terus, merasa bilang gak punya duit, lo menghina Tuhan gitu. Tuhan itu maha kaya, lo minta gak sama Allah. Jadi ngomel gue jadinya. Jangan mintanya sama kita juga sama-sama pandemi gitu kan ya. Jadi kalau kita mau ngasih silakan, nggak ngasih nggak apa-apa. Daripada kita ngasih tapi kita ngedumel. Tapi kalau kita kepengen jadi hati malaikat, kasih aja semampu kita. Dia minta 100.000, kasih aja gocap. Dia minta 50, kasih aja 25. Karena apa? Maaf ya, saya cuma bisa ngasih segini. Udah. Itu aja, daripada kita nggak ngasih kan apa? Kita tawasul sama Allah. Ya Allah, sebenarnya gue kesel banget gue ngasih dia. Itu kayaknya males. Itu mager. Emang nggak mau berusaha. Padahal mah kalau cowok misalnya, apa kerjaan kan gitu ya. Tapi ya Allah, nggak apa-apa deh aku bantu ya Allah. Aku nggak ngeliat dianya ya Allah. Aku ngeliat anak-anaknya kesian ya Allah. Aku masih bisa makan enak dia. Enggak ya Allah. Aku masih bisa makan yang namanya ayam. Misalnya 1 ekor, dia cuma telurnya doang. Aku masih bisa makan ayam, dia tulangnya doang. Sian amat ya tuh saudara. Jadi ya Allah, dengan perbuatan yang aku kerjakan mungkin belum ikhlas, ya Allah masih suka marah. Tolong ya Allah bantu aku untuk bisa mendapatkan rezeki lagi agar bisa lebih banyak berbagi. Tapi lihat ke anaknya, jangan lihat ke dianya. Kalau ngeliat ke dianya kita gedeg. Udah tua masih minta aja. Ya, kembali lagi perasaan hati kita lagi yang kita cuci. Ya Allah maaf ya Allah, hatinya belum ikhlas ya Allah. Tapi ikhlas nggak ikhlas, paling nggak kita ngasih duit manfaat buat dia. Kalau nggak buat anak-anak. Itu aja Cin. Minta lagi sama Allah, ya Allah kasih hati gue yang
kaya, bukan duit gue yang kaya, tapi hati gue. Kalau menurut aneh nih, ada orang kaya, tapi pelit, bagi gue nggak kaya. Orang kaya itu biar kata kekurangan, tapi bisa berbagi, itu baru orang kaya. Orang kaya dia pelit. Gue bisa bilang gini, lu mah kaya, gue bilang nggak kaya, kenapa? Gue nggak bisa nikmatin harta lo. Misalnya kita punya teman nggak kaya-kaya amat, tapi bahasa katanya ya kita mungkin berbagi, dia ada kali dia berbagi ke kita, ada kali kita berbagi, kita bisa ngerasain rezeki dia bisa ngerasain rezeki kita, itu baru orang kaya. Orang kaya kita nggak ngerasain rezekinya, bagi gue nggak kaya. Kenapa? Gue nggak pernah ngerasain itu orang kaya gitu. Seperti itu. Kira-kira Ibu Vivi. Sampai jam berapa sayang? Takut keburu asar? Sampai jelang azan ya, Ustaz Oh, ya. iya. Silahkan, ada yang mau Katanya bertanya? kalau nggak pelit nggak bisa kaya. Oh gitu ya. Katanya gitu ya. Masya Allah. Iya. Berarti kita ngebandingin sama para sahabat aja lah ya. Kita dibanding sama sahabat aja harta bendanya habis lah buat jihad ya. Ya kita buat ngaji, mungkin mikir-mikir sama saudara, mikir-mikir. Makanya dibilang dalam hadis ya, ini hadis terkenal banget ya kalau kita ngaji. Silaturahmi itu bukan sama orang yang baik sama kita. Maaf nih, si Pulanah baik sama Aneh baik sama dia. Kita bisa jawab, ya iyalah lo baik sama dia, karena dia baik sama lo. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, impas. Tapi silaturahmi itu bagaimana kamu berbuat baik sama orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, bahkan baik sama orang yang zolim sama kamu. Ah itu nabi banget tuh. Sezolim-zolimnya seseorang, ya nabi nggak pernah balas dengan keburukan, selalu nabi balas dengan doa. Makanya kalau kata kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ini kitab sejarah para nabi, Nabi Nuh kalau kesel sama umatnya dia tinggal ngomong sama Allah, ya Allah azab mereka ya Allah, gue gedeg gitu, diazab sama Allah bikin banjir, ya kan? Nabi Musa kesel sama umatnya, ya Allah azab mereka ya Allah, gue diazab, ya kan? Nabi Lut gedeg sama umatnya, ya Allah azab ya Allah kaum Sodom dan Gomorrah itu ya Allah, wah dimusnahkan, ya kan, oleh Allah. Karena kalau para nabi dulu mah langsung kesel langsung ngomong, ya Allah musnahkan gitu. Nabi, ya kan? Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, hari Jumat ya, kita ucapkan salat kepada Nabi. Kita mau nangis kalau ngomongin Nabi. Nabi nggak pernah mencaci orang. Nabi nggak pernah mendoakan umatnya seperti itu. Nabi selalu bilang, ya Allah, umati, umati. Ya Allah, umatku, umatku, ya Allah. Nabi nggak kejam seperti nabi-nabi yang dalam artian Nabi Lut mendoakan umatnya, azab, diazab. Tapi Nabi kita, Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, hari Jumat. Semoga kita bisa berakhlak seperti Nabi walaupun jauh dari akhlak Nabi. Amin. Ya Allah, berikan kami kesabaran, ibu-ibu dari Al-Azhar ini khususnya, ya Allah. Kesabaran dalam menghadapi masalah dalam keluarga, ya Allah. Kesabaran dalam menghadapi anak-anak, dalam menghadapi suami, dalam menghadapi ipar, sepupu, saudara, ya Allah. Kami jauh dari akhlak yang baik, ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, kami jauh dari akhlak yang baik, tapi kami mohon syafaat-Mu ya Rasulullah. Jadi kalau ngomongin Nabi itu baik banget. Nabi nggak pernah yang namanya ngebalas orang. Bahkan Aisyah ketika dia marah, Rasul dikatain assalamualaikum, assalamualaikum. Celakalah kamu ya Rasulullah, kata seorang Yahudi kepada Nabi. Kemudian yang menjawab adalah Aisyah. Aisyah menjawab gini, wailul laka, assalamualaikum, wahalaka anta, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kamu yang celaka, kamu yang malang, kamu yang bernasib sial, katanya. Maka Nabi bilang gini kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah, jangan kau balas, pelan-pelan wahai Aisyah. Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, afala tasma, apakah engkau tidak mendengar tadi dia ngomong apa buat engkau? Tadi dia ngomong apa, engkau nggak dengar ya Rasulullah? Nabi menjawab, Sami itu aku dengar, tapi jangan kau balas. Doakan dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Maaf ya jadi nangis. Sedih kalau mikirin umat zaman sekarang. Kita udah banyak cobaan, mudah-mudahan kita selalu diberikan saling
damai sama keluarga, sama teman, saling mendoakan. Amin rabbal alamin. Gitu ya, Bunda Vivi, semuanya Al-Azhar saling mendoakan ya sayang ya. Semoga kita diampuni dosa-dosanya yang besar, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat dari tangan Rasulullah SAW. Amin. Hubuki fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Amin. Terima kasih banyak Bunda Vivi ya, selalu ingat sama aku. Kalau bilang Umi, ayo kita ngaji. Makasih banget ya sayang ya. Makasih ya semua dari pengurus pengajian pagi Masjid Al-Azhar. Masya Allah, tabarakallah. Aku kangen sama kalian. Pengen ketemu, tapi nggak bisa. Kita harus sabar, ya kan? Berdoa dari jauh ya, Say. Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah, amin. Rabbal alamin. Tapi aku jadi nangis ya. Sedih. Umi. Udah lama. Lama nggak ketemu nih sama Vivi nih. Somso, Vivi nih, Isma nih. 9 bulan ya, Hampir 9 bulan. Mengandung dirimu. Aku gitu ya Bu Yulia Fitri sayang ya. Jadi kalau kasih, kalau enggak. Itu terserah hati kita. Doain dia, biar dia juga kaya raya, jadi nggak sering minta. Biar dia dapat kerjaan. Pokoknya kita dia nggak dapat kerjaan, doain biar lo dapat kerja begitu. Biar lo kaya, kalau kaya kagak minta-minta lagi dah. Ini kan minta-minta karena itu tadi, karena dia nggak punya. Intinya satu, jangan pernah minta-minta, karena minta-minta itu mewariskan 70 pintu kefakiran. Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Itu sih Cin, Masya Allah. Aku tersentuh karena Rasulullah. Baik, ada lagi yang mau nanya? Silakan di chat, belum ada lagi, Baik, kalau belum ada lagi, yuk ibu-ibu semuanya kita sama-sama merenungkan kembali surat yang tadi kita udah baca, surat-surat yang sudah dicatat. Pertama tadi surat Al-Ahzab ayat 77:1. Yuk sama-sama kita belajar bertutur kata yang tidak menyakitkan, mungkin mengubah kalimat ya. Seperti kemarin saya ceritalah sedikit, ada seorang ibu yang sakit hati banget karena ada seseorang bilang gini, "Ih ibu, minumnya manis-manis, makanya misro." Kalau makannya manis-manis, diabetes tahu. Dia sih sebenarnya nggak celetukannya sih nggak tajam, cuman ya Allah ibu masih mau makan misro itu kan manis, ntar diabetes loh Bu, gitu. Ini ibu sakit hati banget. Nah terus si ibu itu cerita lah sama seorang ustadz katanya. Kata ustadznya gini, Ibu harus jangan sakit hati. Berarti orang itu yang bilang, ibu jangan makan manis-manis, nanti diabetes. Berarti itu ibu diperhatikan. Nggak, saya nggak suka sama dia. Oh saya sehat kok, gitu kan ya. Ayo tuh ibu cerita lah sama kita juga. Sekarang kan pertama ngomong sama ustadz, ngomongnya sama perempuan lah. Saya cuma bilang gini, oh yang ngomong tuh siapa? Si Fulan. Oh tanya dulu si Fulan tuh kenapa ngomong gitu. Kebetulan kan, aneh kenalan sama seseorang itu. Aneh bilang gini aja. Oh ya udah, ternyata si orang ini dia sangat memperhatikan ibu itu karena dia sendiri punya ibu yang maaf banget punten sakit-sakitan. Sakitnya 5. Cancer juga, ginjal juga, cancer, ginjal, hepatitis, pokoknya 5 lah penyakitnya. Aku bilang, berarti dia ngomong gitu karena dia mungkin takjub ngeliat ibu tuh masih sehat di usia 65 kalau nggak salah ya. Sementara dia ibunya umurnya 60, udah sakit-sakitan, jadi mungkin dia maksudnya sehat. Aku bilang sama tuh orang, makanya kalau ngomong sama ibu-ibu itu emang harus hati-hati. Kenapa? Jangan bilang, ntar diabetes loh, jangan. Tapi bilang gini, Masya Allah ibu, hebat ya, udah seusia segini masih bisa makan misro gitu. Karena apa? Karena di tempat lain tuh ada ibu-ibu yang seusia ibu, malah ibu saya sendirilah sakit-sakitan Bu. Padahal usianya lebih muda dari ibu. Tapi ibu subhanallah ya, masih bisa makan itu. Jadi jangan ngomong sakitnya, tapi ngomong sehatnya. Ya Allah, jadi kita jangan ngomong gininya, ibu udah tua makan gula, diabetes loh. Itu kan jelek kalimatnya. Belajar diolah. Masya Allah, ibu senang ya ngeliat ibu sudah seusia segini masih bisa makan misro atau makan gula-gula kayak gitu.
tapi kurangin Bu. Ya kurangin Bunda gitu bisa gitu. Iya kenapa emang? Iya ibu saya mungkin karena beda kali ya pertahanan badannya. Ya, ibu saya sakit, mohon doanya ibu ya biar ibu saya disehatkan. Kan gitu ya enak ya. Ini jangan dengan kalimat yang jelek karena emang gitulah kita itu kadang suka nggak siap ya mungkin kita atau siapa suka nggak siap ketika dengan dikritik dengan kalimat yang jelek. Diabetes loh, gendut loh, kan kita marah. Padahal kalau kita cerna, iya juga ya, ntar gue kena gula lagi. Di kita maunya tuh gini, mau kayak tadi, nanti kamu kalau ini nanti kurang sehat atau pengennya dipuji gitu loh. Subhanallah ya, masih bisa makan gula. Alhamdulillah ya, sehat ibu ya. Padahal mungkin di hati kita pengen ngomong gula. Terus, subhanallah ibu, badannya sehat ya bu ya. Nah, mungkin nggak bilang gemuk apa ya? Nggak bilang gendut mungkin, ya udah nggak apa-apa lah. Badan kita begini, yang penting kita sehat. Kayak menghibur diri. Kenapa sih kita tuh tidak siap dengan kritikan yang ya udah nggak apa-apa dia ngomong gitu emang gue begitu sih emang kalau gue makan gula diabetes kenapa sih harus pakai nah itu kadang kita belum siap dengan kritikan padahal kalau kita belajar katanya kritikan itu kan kayak jamu pahit rasanya tapi kan sehat iya juga ya nah saya bilang gitu waktu ibu nggak pokoknya saya nggak suka dia begitu oh, ya udah berarti emang dia nggak suka dengan kalimat-kalimat yang buruk ada lagi teman saya dia waktu itu berdua nih jual masker. Nah satu masker ini bahannya saya nggak usah sebut lah namanya bahannya misalnya panas lah gitu. Yang satu lagi mungkin ya adem lah kali kayak katun gitu kali kayak. Nah si teman ini sama-sama teman saya ngeluarin tuh si bahan panas itu dia ngomong gini, kamu jualan maskernya panas amat tahu panas nih. Ntar kita sesak napas. Udah gitu, ini bahan nggak sehat nih. Ah, gitu lah ya. Terus yang si jualan gini, oh gitu ya. Kan dia kayak gimana gitu ya. Terus aku bilang gini sama seseorang yang begini, ente ngomong jangan kayak gitu, ente kan sama-sama jualan berdua, daripada ngomong, ini kan bahannya begini, panas, jelek, jangan, ngomong gini, oh pakai bahan ini ya, oh emang nyaman ya kak ya pakai ini, ya kalau aku sih nyaman-nyaman aja, oh berarti kakak nyaman pakai bahan yang kayak gini ya, kalau aku sih sebenarnya bahan yang ini yang katun, aku lebih nyaman, ya mungkin ini nyaman tapi ini lebih nyaman, jadi emang kebiasaan di kita ini nggak bisa ya katakan dengan kalimat yang buruk. Mungkin itu tadi belajar lagi untuk berbahasa. Belajar lagi mengolah kata ternyata. Jadi cacen itu nggak selalu yang kayak gitu enggak. Tapi kalimat-kalimat yang bagi kita biasa, tapi ternyata orang bisa sakit hati gitu. Benar nggak sih Cin? Lama nggak ketemu. Anak aku nih lama nggak ketemu. Dia kan semester 5, mohon doanya ya. Semester 5 itu kan memang kredit banget ya tugasnya banyak banget. Kadang dia depan laptopnya kalau dia Zoom dia pagi ini jam 8 atau jam 10, ntar istirahat sebentar, ntar jam 1 mulai lagi, apa jam 4, ntar belum lagi, gitu lah ya. Dia sampai tuh yang bahasanya maaf nih ya, punten banget ya, dia jerawatan lah ya. Ketemu sama temannya, ih lo jerawatan. Saya bilang gini, nih orang mulutnya nggak bisa nyenengin ya. Lama nggak ketemu, pasti kata, kok jerawatan sih bu anaknya? Kok jerawatnya tuh jerawatan sih, kayak gitu loh. Bisa nggak sih lo ngomongnya halus lama nggak ketemu, jangan ngomong kayak gitu. Ya Allah, kakak semester berapa? Kakak semester 5, Masya Allah. Lagi capek-capeknya kayak, udah nikmatin aja, ntar juga ini kok. Ini aku jerawatan tante bisa, udah nggak usah dipikirin, ini kan karena belajar. Nah belajar semesternya memang berat, ntar semester 6 insya Allah sembuh, sehat, gitu loh. Emang nggak siap, belum siap orang-orang kita ini dikritik dengan kalimat-kalimat yang gimana gitu ya nggak sih? Kalau menurut Bunda Vivi gimana sih sebenarnya kita ngomong sama orang, apa emang harus terang aja gitu? Oh lo. Betulnya munafik ya Iya, gimana mengolah kata itu Bunda nggak sih? Ya, mengolah kata itu kan bukan munafik, artinya mengolah kata jaga perasaan orang karena kan mungkin bagi saya orang Lombok biasa gitu atau Betawi ngomong kayak gitu. Tapi kalau bagi orang mungkin yang santun, yang memang maaf ya misalnya mungkin orang yang memang biasanya halus ngomongnya kayak gitu ya kan kayaknya beda kali. Jadi, menurut ibu-ibu di sini boleh nggak sih kita mengolah kata kayak gitu loh? Sebenarnya kita pengen ngomong dia diabetes tapi kita bilang kurangin bu, biar sehat. Padahal kita pengen keluarnya yang jelek. Gimana sih sebenarnya bagus nggak sih mengolah kata kayak gitu? Apakah munafik atau gimana? Ya bagus banget ya. Kalau menurut saya sih memang harus menjaga ucapan. Kadang malah banyak diemnya gitu takut menyakiti. Karena dengan diam aja masih disangka yang bukan-bukan gitu kan. Oh gitu. Nah, ya, tapi ya itu daripada kita ngomong
nyakitin ya udah, mendingan Diam diem aja. senyum aja gitu kan Oh, Om. berarti falyakul khairul aw liyasmut ya, berkata yang baik atau diam ya gitu kali ya. Ya, Berarti iya. gitu. Berarti emang bener Tapi ya. jadi kita kayak kesannya jadi kayak cuek ya Om ya. Nah itu Kayak kita dia, nggak, nggak nah, perhatian. nah, Vi lo padahal diem kita aja Vi. menjaga. Gitu. Oh iya, Vi lo diem aja ngomong kek kan gitu misalnya ya. Lah gue juga pengen ngomong takut salah gitu ya. Ya serba salah ya, nggak ngomong dibilang sombong, ngomong takut salah. Jadi gimana dong Bu Anda? Bu Anda jangan diam-diam baik apa sih? Bantuin. Bu Iis, bantuin Bu Iis. Bu Iis apa Bu Iis nih? Seperti itu. Bu Iis. Bu Iis ya. Gimana tuh menurut Ibu? Mengolah kata bagaimana? Atau Bapak takmir masjid nih, Masjid Raya, Bapak gimana Pak? Bisa memberikan pendapatnya? Kita soalnya cewek nih, suka ngomong ceplos aja. Kalau Bapak gimana Bapak? Ini Bapaknya diam-diam baik nih. Ngomong apa ngomong? Boleh Bapak di-unmute, terus aja lulungnya udah kelamaan nggak ke masjid ya. Iya. Tapi Iya. kalau biasanya sama yang orang dekat, sahabat, mungkin nggak masalah kali kalau apa ya, straight to the forward ya bicaranya sih. Ya, Kalau memang belum kenal, belum terlalu mendalam gitu, apa pertemanannya belum terlalu dekat, ya mungkin lebih baik emang diam. Oh iya benar. Berarti memang kalau kita nggak terlalu kenal, jangan juga banyak ngomong ya. Ya. Kalau kita udah kenal banget, berarti kan kita udah tahu dia udah tahu kita. Jadi kita tahu menempatkan diri barangkali ya. Kalau kata Mahfud, likuli makomin makolun, walikuli makolun makomin. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Begitu. Ya. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Ngaji aja begitu, kalau ngaji di suatu tempat harus pakai dress code anu ya ikutin. Ngaji di ini dress code-nya anu ikutin. Oh di Al Azhar seragamnya hijau ya kalau nggak salah ya. ya. Hijau putih, ya hijau putih, jangan lo pakai seragam kuning putih, repot. Gitu. Jadi mengikuti di mana tempat kita gitu ya. Baik, insya Allah. Baik, dari Masjid Raya Al Azhar Bintaro, mohon maaf saja kami samina wato. Nah, iya saling mendoakan ya semuanya ya. Pokoknya kita kalau tanpa kita memang bisa berdoa, tapi kita juga rindu didoakan dengan teman-teman kita. Sebagaimana dalam surat 59 ayat 10, kaum muhajirin dan ansor aja saling mendoakan. Orang Mekah dan Madinah, orang Mekah mendoakan orang Madinah mendoakan orang Mekah. Ibu-ibu mendoakan kita mendoakan, saling mendoakan insya Allah. Itu ya, itu tanda orang-orang yang memang berukhuwah dalam keimanan. Karena yang menyatukan kita bukan harta. Kalau menyatukan kita harta kita habis teman kita. Tapi kalau menyatukan kita adalah iman, dia itu punya harta nggak punya harta, insya Allah. Nggak ada lagi omongan atau cacian-cacian karena dia sudah menjadi bagian dari teman satu iman kita. Baik, terakhir sebelum kita tutup nih dibuka surat 8. Yang menyatukan kita adalah bukan harta, ya kan? Al-Anfal ya. Al-Anfal. Al-Anfal ayat 63. Baca sebelum kita tutup, sebelum udah sebentar lagi asar kayaknya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizul hakim. Artinya, dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. iya, jadi di situ dibilang sungguh gitu ya.
Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaanmu yang berada di bumi, misalnya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Di Allah mempersatukan hati kita. Kalaupun kita banyak duit, banyak harta, pengen beli pertemanan itu, kita pengen beli dengan harta, tidak dapat mempersatukan hati. Jadi kalau ada misalnya mungkin, kita balik lagi mencuci hati kita ya, ketika kita mungkin berteman dalam satu grup, ada perbedaan pendapat. Kalau pengen nguasain teman dengan cara pakai duit, nggak akan pernah bisa. Tapi kalau persatukan hati mereka dalam satu grup dengan keimanan, insya Allah tidak ada grup di dalam grup. Kan gitu ya. Jadi bersihkan hati, jangan kotor hati. Kenapa? Oh, iya dia begini berbeda. Ini kadang-kadang kayak anak kecil sih. Kadang-kadang fenomena yang bikin grup A salah sedikit, mungkin karena nggak sehati, bikin lagi. Aneh, gitu. Besok dia nggak punya apa-apa, baru dia baper. Kemarin aja gue lagi punya apa-apa, teman gue banyak. Sekarang gue nggak punya apa-apa, dia pada menjauh. Ya, sebenarnya bukan salah mereka, tapi mungkin salah kita yang mendidik mereka berteman dengan cara uang. Jadi di sini dibilang sesungguhnya kelak kalau terjadi perselisihan di antara kita atau suatu perkara, jika kamu mampu mengadakan perdamaian, lakukanlah perdamaian. Karena berdamai itu adalah kebaikan gitu. Jadi kalau memang kita dalam rumah, keluarga, sama anak, sama suami atau sama saudara, ya yang mempersatukan hati kita itu tadi keimanan, bukan duit. Seperti itu, insya Allah hati kita bersih, amin, amin, amin. Kalau kita kan bukan nabi yang dicuci hatinya ya kan, kita cuci sendiri, ada kotor lagi. Kayak kita minum pakai gelas aja, kalau gelas kita kasih kopi ya kan pasti kotor. Kan selesai minum ya kita cuci. Kita pakai lagi, kita cuci. Artinya itulah hati tersedih, ntar bahagia. Ntar kesel, ntar nggak tega. Itu tadi pertanyaan. Dia minta mulu. Kita kalau lagi sakit hati, malas kita ngasih dia duit. Tapi kalau lagi kesian kalau gue nggak kasih. Anaknya ntar makan apa? Gitu. Cewek gitu, cepet sedih tapi cepet marah. Bener nggak? Gue mau nanya nih, bener nggak? Bilangnya nggak suka, gedek, nggak mau ngasih besokan, tapi gue kesian. Ayah, bener nggak Bu Anda? Lebih banyakan nggak teganya apa teganya? Kadang tega sih. Oh, dia kadang tega. Kalau Bu Vivi gimana Bu Vivi? Ustazah bilang, minta sekian, saya hanya ada sekian, udah. Yang penting lepas. Tidak. Biasanya suka janji, oh akan dikembalikan, ya walaupun biasanya 90% tidak akan terjadi. Jadi ya itu. Hanya punya ini saja. Kadang-kadang emang kalau minjemin saudara, emang belum tentu diganti. Iya. Bahasa kita bukan mustahil, bukan. Emang begitu perangai sama saudara. Dia berpikir gini, lu kan banyak duit. Apalagi ibu misalnya statusnya sekolah di Al-Azhar, anak. Pasti bilang gitu, lu kan Al-Azhar, lu kan banyak duit. Duit segitu aja lu tagih, gitu. Padahal kan bukan segitu-segitunya lah. Kalau cepet 10 kali sudah 1 juta, cuy. Iya, serba salah kadang, tapi ya. Balik lagi. Nah, itu lagi. Ya kita, itu tadi daripada gue ngasih cepet, gue gak ikhlas, jadi gue kasih jigo aja dulu. Gitu. Dan kita juga gak kepikiran, udah lepas. Duit kita ya. Dompet gue, lo yang rempong. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustazah dari Ibu. Oke, baik, satu lagi boleh. Assalamualaikum Ustazah, saya mau nanya, gimana sih caranya agar kita tetap bisa menjaga hati untuk selalu berbaik sangka terhadap siapapun? Gimana ya menjaga hati untuk selalu baik sangka terhadap siapapun? Dah, that's right. Hati itu, kalau kata Dewa 19, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan hatiku, karena hatiku mudah layu. Ya, gitu ya. Gimana caranya biar kita bisa jaga hati? Jagalah hati, jangan kau kotori, gitu lah ya. Untuk selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Kita harus bisa bedain dulu, Cin. Berbaik sangka dengan waspada. Kalau berbaik sangka atau apa gini, kalau suuzon dengan waspada beda-beda tipis. Kalau suuzon tuh orang itu orang itu tidak pernah kita kenal. Kemudian kalau itu waspada, orang itu tidak pernah kita kenal. Tapi orang lain ngomongin dia begini.
Tapi padahal kita nggak kenal dia, tapi akhirnya dia kenalan sama kita. Jadi kita bagi dia adalah teman baru, tapi bagi teman kita, misalnya Vivi deh, Vivi punya teman, bagi aku itu teman baru aku, tapi bagi Vivi kan teman lama. Nah, ketika teman baru ini macam-macam sama kita, mungkin mau urusan duit, kita harus nanya sama Vivi, karena Vivi teman lamanya. Vi, si Pulan itu kayaknya kemarin mau minjem duit sama gue, kira-kira gimana, kan dia baru kenal sama gue. Nah, itu kita waspada, boleh. Kita nanya Vivi, kata Vivi bilang, jangan. Dia soalnya orangnya kalau minjem suka nggak ganti. Nah, Vivi bukan dia gibah, Vivi ngasih tahu biar nggak ke bawah mudorot. Gitu kan ya. Nah, itu namanya waspada atau hati-hati. Tapi kalau suuzon, ya kan, dia tahu kita tahu dia itu orangnya emang terkenal baik gitu misalnya. Dan kita kenal dia kenal kita, teman kita kenal sama-sama kenalnya dekat. Tapi terus tiba-tiba dia masuk kamar atau apalah, terus kita suuzon deh. Kayaknya, nah itu. Nah, kalau orang itu terbukti kejelekannya, kita waspada. Tapi kalau orang itu tidak terbukti kejelekannya, kita berarti husnuzon, jangan suuzon. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin jagalah hati, kalau ada perasaan kayak gitu tadi, kayaknya dia minjem duit nggak bakalan ganti nih. Kenapa kita ngomong gitu? Karena keadaan dia memang miskin. Tapi kadang kita ketipu sama penampilan. Ada orang kaya minjem duit, kita pede. Dia pasti ganti lah orang kaya. Pas dia ngutang 3 juta aja, sprek kagak bayar. Ya kan? Begitu. Padahal dia orang kaya, sprek kagak bayar misalnya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Berarti standar kaya sama miskin kita itu berbeda. Nah, berarti ada perasaan kayak gitu, istighfar lagi aja. Karena apa? Kalau kata surat An-Nas, hati itu kan selalu digoda oleh was-was. Alladzi waswisu fi sudurinas. Was-was itu kayak suuzon ya. Biar kita husnuzon gimana? Ketika kita zakarullah, kita berzikir kepada Allah, asyaiton khonasa, setan itu menyingkir. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini gue suuzon apa husnuzon nih sama dia nih. Ya Allah, kasih dong gue petunjuk. Kita istighfar. Jadi kalau kita zikir, setannya pergi. Tapi kalau kita tidak berzikir, berhenti aja dia kita zikir. Maka asyaiton, setan itu akan meletakkan moncongnya di hati kita. Mulai rasa was-was. Jadi biar menjaga hati gimana? Biar istiqomah. Zikir jangan tinggal pagi sore. Gimana biar kita berbaik sangka? Kalau kita tidak kenal orang itu, ada kenal sama seseorang itu, kita tanya, dia orangnya gimana? Sama lah kayak kita ta'arufan, pacaran, mau nikah. Kan kita untuk menikah bertahun-tahun. Apa bedanya dengan berteman? Kalau pengen bertemannya kuat, kita harus tahu dari teman yang lain lebih berpengalaman. Nanti pada akhirnya kita akan disaring, mana teman yang cocok, mana yang enggak. Jadi kita bisa lah di situ menjaga hati kita, biar bisa baik sangka. Jadi kita juga harus bisa tahu mana waspada, mana hati-hati, mana suuzon. Kira-kira seperti itu ya, Cin ya. Nah itu mintanya ya kepada Allah. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku bahwa yang hak adalah hak adanya, benar adanya. Oh, enggak kalau itu. Kan? Dan warzuqna tiba'ah, berikan aku karunia darimu agar aku bisa ngikutin yang benar. Takutnya ntar gue husnuzon atau suuzon nih. Maka tunjukkan pada aku mana yang baik, mana yang enggak. Dan juga tunjukkan padaku yang batil adalah batil. Bantu aku untuk dapat menjauhi kebatilan itu. Ini doa biar bisa jaga hati dan berbaik sangka. Karena kita nggak mau dong ketipu lagi. Ternyata ada, lo bukan terlalu baik, lo on, kita digituin. Lo ketipu lagi. Bukan dibilang, lo sih terlalu baik. Bukan, lo gampang dibego-begoin, begitu. Enggak sih, coy? Seperti itu. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga sudah terjawab ya, Mbak Iis. Jadi semua harus kita tetap ya, kita kembalikan ke Allah ya. Mau apapun kita minta dulu ke Allah ya. Jadi iya, betul. Allah bisa memberikan jawaban itu nggak salah gitu ya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu diberikan karunia bisa membedakan mana ada, mana hati-hati, mana suzon, mana husnuzon, mana yang hak, mana yang batil. Amin. Nah, zaman sekarang zaman dajjal, yang kelihatannya salah belum tentu salah, yang katanya benar belum tentu benar. Wallahu a'lam bishawab, ya kan? Ya kita sih itu tadi lah, mengolah hati lagi, mengolah rasa, mengolah rasa.
ya dengan sholat malam, zikir perpanjang. Kita ini udah kurang zikir, kurang ngaji, sujon mulu, ribet dah. Kata Bunda Vivi, kita lo aja kali gue enggak. Masih juga, ya Allah. Walaupun udah pandemi gini, waktu kan habis ya, ya, habis dengan kesibukan, tapi masih aja masuk juga godaan-godaan seperti itu ya, ya. Ya dong, masuklah siapapun dia. Yang tidak tergoda hanya Nabi, karena Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga. Asal mau digodain dikit, Allah langsung negor. Contohnya, Nabi lagi asik ngaji sama orang-orang kaya. Tajir melintir lah pokoknya lah. Datang nih orang buta, ya kan, miskin pula yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Maktum, ya kan, Umi Maktum kan buta tuh. Datang nyamperin Nabi. Adalah perasaan Nabi sebagai bashar, sebagai manusia biasa. Ini orang ngapain sih nyamperin? Orang gue lagi berdakwah sama orang kaya. Kan orang kaya kalau dipegang kepalanya kan buntutnya ngikut. Kan kalau kita kayak majlis mungkin ketuanya kita pegang, zamannya mah ngikut aja kan begitu. Rada-rada cemberut lah Rasulullah sama orang buta ini. Padahal mah Umi Maktum juga nggak ngeliat kok dia cemberut. Ya kan, orang dia buta. Padahal dia datang kepada Nabi untuk bertanya tentang ilmu. Karena beliau pernah cemberut dan memalingkan mukanya, turun surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan? Kenapa kamu cemberut dan berpaling sama orang yang datang kepadamu, walaupun dia orang buta, padahal dia ingin menanyakan pelajaran kepadamu. Kenapa? Lo terganggu karena Allah lagi kumpul sama orang-orang kayak sosialita. Jadi sosialita itu udah ada sejak zaman dulu. Jadi kalau sekarang kita lihat ada sosialita di sosial media, ini itu dia punya, ya kan? Memang udah ada sejak zaman Nabi. Kenapa? So what gitu loh, kan gitu. Yang penting mah kita bisa membawa diri. Rasulullah tak langsung astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dia langsung ladeni Umi Maktum. Oh ya udah, ada apa gitu. Karena belum tentu yang kaya raya itu ngajinya juga benar. Ngajinya cuma buat mejeng misalnya. Sementara ini yang datang, Umi Maktum ini, benar-benar kepengen ngaji. Kepengen benar-benar yudrika Allahu ayat zakat. Maksudnya ingin mensucikan hatinya. Ada Nabi, baik lagi. Ya, Nabi itu langsung ditegur. Nah kita kan, yang negor Allah langsung, kadang kita suka nggak ngerti teguran apa bukan sih. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ya Bu Vivi, teman-teman semua saling mendoakan, itu saja sih. Ya Allah, jazakallah khairan katsiran saja. Biasa kita panggil Umi ya, ini Umi Lulung. Mendekati azan ya sepertinya 7 menit lagi. Jadi boleh, karena udah nggak ada pertanyaan juga, langsung saja kami minta Umi untuk membacakan doa ya Baiklah. Teman-teman semua, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan juga kita berdoa semoga di Jumat yang berkah ini Allah berikan kita pencerahan, keimanan, ketabahan, kekuatan menjalani kehidupan ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, hanya Allah yang tahu, karena banyak orang ngeramal-ngeramal tentang tahun depan beginilah, begitulah. Kita kembali kepada Allah, tawakal ala Allah, tawakal dan sambil berusaha. Jangan percaya ramalan itu hanya bisikan setan, tapi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk ya. Kembali lagi nanti dibuka terakhir ini surat 31, surat Luqman ayat terakhir. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi besok. Hanya Allah yang tahu apa yang diusahakan besok. Kita tinggal berusaha bertawakal kepada Allah. Karena biasa nih kalau di akhir tahun, tukang ramal, dukun-dukun banyak. Tuh besok begini, nakut-nakutin. Orang awam tambah takut jadinya kan. Ya kan? Nah, ini kita jangan sampai seperti itu. Kita juga memang, kalau orang awam takut, emang lo gak awam? Iya, gue juga masih belajar gitu ya. Jadi kita sama-sama ingetin lagi, saling ingetin. Buka surat 31 ayat 34. Ramalan dari dukun ketika benar itu adalah 1 dari 100 kebohongan. Jadi balik lagi, tolong ya, kuatkan akidah kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita kebawa-bawa dengan kemusyrikan. Apalagi ini mungkin mau ada tahun baru Masehi ya, tahun baru Januari besok nih ya. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan ya. Kita doakan yang lain semoga tetap sehat tahun sekarang, tahun kedepannya ya. Jaga-jaga lagi, insya Allah kalau bulan Desember besok kita ada pengajian, mungkin kita akan membahas bagaimana menghadapi fenomena akhir tahun
menuju tahun baru, banyaknya para peramal-peramal ya. Nauzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minka salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami pada tempat yang barokah, dimanapun kami berada. Tempatkan anak-anak kami, warga kami, pasangan kami, orang tua kami pada tempat yang barokah. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah, sebaik-baik pemberi tempat yang penuh dengan keberkahan. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dalam menghadapi kehidupan sekarang ini yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tunjukkan pada kami yang hak adalah hak adanya ya Allah, dan bantu kami untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkan kami kepada kami ya Allah bahwa yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk dapat menjauhi kebatilan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari azab neraka jahanam, jauhkan kami dari keburukan fitnahnya kehidupan dan kematian, jauhkan kami dari keburukan fitnahnya masih dajjal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah waridha wal inayah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Umi Lulung. Insyaallah bulan depan ya isi lagi tausiah. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kajian virtual kita yang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Lulung bisa untuk meningkatkan keimanan kita, pengetahuan kita, dan juga insya Allah akan diamalkan ya ya. Amin. Semoga amal jariah Amin. Umi pahala beriman yang tak terhingga dari Allah semata ya Amin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah ya. Ibu Isi, Bu Linda, ada Ibu Iis, Bu Evi, Bu Ati, Bu Saidah, Ibu Ita. Insya Allah bulan depan ikut lagi ya. Ya, Kalau Mbak Ita ini masih di mobil juga. Insyaallah. Umi ingat nggak ada Mbak Ita tuh iya mana? Yuhu. Iya. Ya, karena udah mau azan ya ibu-ibu, kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita habis berbagi dengan Masjid Salsabila 60 kotak nasi bungkus. Alhamdulillah. Oh, iya.